Alhamdulillah sudah ada guru kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Yusuf. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terlihat sepertinya lebih lebih seger ini ya, agak gemukan sedikit nih Ustaz ya kayaknya Ustaz. Lebih gendut. Masya Allah. Kemarin juga sempat mungkin terpapar dan sempat beristirahat, tapi alhamdulillah sekarang sudah terlihat lebih segar, lebih aktif lagi, dan tentunya juga sudah aktif memberikan inspirasi-inspirasi yang sangat luar biasa, terutama di bidang ekonomi. Saya selalu ikuti Ustadz. Tapi belakangan juga saya juga baru tahu dari terakhir kemarin eh, apa namanya waktu Ustadz mengucapkan mengabarkan bela sungkawa mengenai Syekh Ali, bahwa ternyata di awal-awal beliau tuh kenalan dengan Ustadz gitu ya. Dan kisah itu benar-benar lumayan lumayan bikin saya eh, gimana ya, ikut berebes milih Ustadz, karena waktu saya dengar video Ustadz itu, saya mau masuk kamar mandi, handphonenya saya taruh di luar, saya speakerphone, saya masuk, kemudian saya nangis, saya keluar lagi, saya dengerin dulu. Ya Allah ya Rabb. Ustadz, boleh denger bagaimana ceritanya Ustadz, perkenalan Ustadz dengan Syekh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu banyak orang yang kemudian dalam tanda petik diizinkan Allah berjasa ke Syekh Ali. Saya mungkin orang yang udah kesekian gitu. Jadi tidak tepat juga jika dibilang saya adalah orang yang pertama. Saya waktu itu mendengar ada imam dari Madinah ngajar ngaji di Masjid Sunda Kelapa. Saya dikasih tahu oleh jamaah tersebut bahwa bagus tuh Ustadz, barangkali bisa nanti ngajar-ngajar di pesantren Ustadz, dan kayaknya manfaat deh buat Indonesia. Jadi kalau boleh kemudian juga dibilang yang paling berjasa adalah jamaah tersebut yang saya tidak kenal sampai sekarang. Jadi cuma SMS waktu itu. Tapi saya langsung berangkat waktu itu ke Sunda Kelapa. Nah, di posisi Sunda Kelapa berarti kan DKM Sunda Kelapa lebih dulu. Pak Saiful dan kawan-kawan para DKM. Kemudian juga Pak Aksa Mahmud tentu saja, Pak JK. Nah, terus kemudian ketika beliau masuk ke Indonesia, mungkin ada kawan-kawan dari Bengkulu, ada Pak Sultan dan kawan yang lain yang satu posisi jadi wakil ketua MPR. Kemudian ketika di Lombok, ya. Jadi saya speechless gitu Mas Ari ketika kemudian Syekh Muhammad dan keluarga bilang bahwa Darul Quran adalah rumahnya beliau. Darul Quran adalah awal dari beliau kemudian dakwah di Indonesia. Jadi merasa terhormat gitu, merasa ya Allah, mungkin ini cara Allah untuk ngingetin saya untuk terus berada di track Quran. Karena Allah tanam pengingat dakwah Quran langsung di Darul Quran gitu Mas Ari. Jadi kayak Allah bilang gini loh, Sof, aku taruh nih si Ali di sini supaya kamu nggak pernah berubah, supaya kamu ingat terus, supaya kamu bisa berdampingan walaupun beliau sudah di alam kubur, spiritnya, cita-citanya, impiannya. Dan saya terharu sama Hijrah Fest. Semalam ketika Mas Ari telepon gitu ya. Ya Allah, ini Hijrah Fest isinya anak-anak muda yang hebat ya Allah. Saya udah berdoaan. Mudah-mudahan cita-cita saya Ali itu ya bisa dibantu oleh seluruh anak muda yang tergabung dari berbagai kelompok, berbagai komunitas. Mudah-mudahan ada spirit saya Ali di setiap kemudian hati anak-anak muda muslim muslimah Indonesia, lalu kemudian terwujudlah
cita-cita dari Syekh Ali tersebut. Jadi buat saya pribadi gitu ya, dimakamkannya Syekh Ali Darul Quran itu ya seperti itu gitu, kayak Allah tuh bener-bener naruh gitu. Nih sob, ditaruh nih, kamu jangan bercanda, kamu mesti serius, kamu mesti ingat sama teman-teman daku sedunia bahwa inilah perkat kalian semua. Orang yang kemudian akhirnya sampai meninggal dunia bersama Quran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Begitu Mas. Aduh, speechless saya nih Ustaz dengar pemaparan Ustaz sendiri. Bagaimana Allah memang memberikan proses-proses termanis dalam kehidupan manusia untuk hikmah apapun. Ini Masya Allah luar biasa sekali, dan bukan sebuah kebetulan bisa akhirnya bertemu, bisa akhirnya saya juga bertemu, teman-teman di Indonesia akhirnya merasakan hikmah beliau. Sambil mungkin teman-teman di rumah yang menyaksikan di Zoom atau di YouTube, kita akan juga sambil kita ngobrol dengan Ustadz Yusuf Mansur, kita akan tayangkan juga footage proses pemakaman yang kita juga mungkin ambil dari sosial media Ustadz Yusuf Mansur. Tadi pagi Ustadz, saya baru nge-repost dari Instagram Ustadz bagaimana Syekh Ali selalu membagikan ke pemulung, ke aduh tuh saya ngerenyes juga Ustadz. Ceritanya bagaimana Ustadz? Iya, dia itu kayak punya kantong duit yang nggak ada habis-habisnya Mas Ari. Ada aja itu duitnya, bingung juga kita. Mungkin karena seneng sedekah kali ya, jadi kayak kertas tisu gitu. Ditarik ada lagi, tarik ada lagi, tarik ada lagi gitu. Buka terus Ustaz. Biasa. Iya, ya kayak tisu kan dekat tisu nih, ditarik ada lagi, tarik ada lagi, tarik ada lagi. Nggak ada habisnya gitu loh. Ya kayak Allah. Gitu. Dan uniknya di sini bahwa caranya beliau bersedekah kan terhormat sekali Pak. Ya Mas Ari, terhormat sekali teman-teman. Kan biasanya kan gini, Bapak Ibu yang miskin coba naik ke panggung gitu kan. Anak-anak yatim, anak-anak duafa silakan naik ke panggung gitu kan. Nah, tapi kalau Syekh Ali kan Masya Allah gitu. Duduk bareng, makan bareng, itu yang namanya akbar. Nah, Ustadz Iskandar cerita, itu giginya dibenerin di klinik. Masya Allah. Itu biasa kan, dibeliin baju, sampai orang lupa kalau akbar tuh pemulung. Karena looknya udah berubah. Dan ada foto di mana beliau duduk bersanding sama Syekh Ali. Bersanding. Luar biasa. Mengorangkan orang miskin. Mengorangkan duafa. Mungkin kalau yang sedekah banyak. Tapi kan sedekah bisa begini, tangannya begini. Iya, begini. Apa begitu gitu kan. Luar biasa kan. Ditaruh di mobil yang sama, tidak mobil yang berbeda, itu aja udah biasa, itu aja udah luar biasa. Sekali ini ada habis-habisnya deh. Ya, unik sekali Ustadz ya, karena video itu yang rekam bukan beliau, yang menyebarkan bukan beliau, dan baru menyebar setelah beliau meninggal. Jadi Masya Allah, bukan settingan gitu, bukan pencitraan, karena Allah yang membuat itu jadi menyebar itu. Masya Allah. Ustadz, sambil kita ngobrol, saya coba akan tayangkan video pemakaman. Mungkin nanti kita akan mendengar penjelasan dari Ustadz. Boleh Ustadz? Boleh. Teman-teman, ini dia proses. Ya Allah. Ya Allah. Ini proses bagaimana diangkatnya oleh banyak orang berlomba-lomba untuk ikutan untuk mengangkat keranda beliau ya, dengan standar COVID yang sudah mungkin tidak dianjurkan bareng untuk ke sana, tapi Masya Allah kecintaan orang-orang ini luar biasa. Kecintaan ini orang luar biasa. Ini nggak kenal mungkin orang yang gotong, ya banyak yang kepingin ngangkat. Ini ada juga adiknya di sana, juga adik dari beliau.
Ustadz mungkin bisa sambil diceritakan Ustadz bagaimana ini Ustadz apa keadaan di sana saat itu Ustadz? Ya, ini posisi masuk, kemudian rombongan keluarga belum sholat asar. Saya Muhammad sholat asar dulu, dan kemudian habis itu kemudian di sholat gaib ya, di sholat jenazah kan. Nah, hadir kemudian Habib Jindan dari Al-Fakhriyah yang memimpin doa, dan kemudian ada Bang Zul Hasan juga yang sangat dekat sekali juga dengan kawan-kawan Hijrah Fest. Masya Allah. Iya ya, sesederhana orangnya ya. Sederhana. Betul nggak Mas Arif? Benar-benar. Sesederhana sosoknya gitu loh. Benar, setuju Ustadz. Tapi kan di dalamnya ini kan 30 juz. Iya Ustadz. Kita bagus, dalamnya suka pemarah, suka pendendam, bikin dosa mulu. Fokusnya bagus, bajunya mahal barang. Setuju Ustadz. Tapi lihat si alim, Masya Allah. Itu yang dikubur itu dalam isi kepalanya ada 30 juz Ustadz ya. 30 juz, dan 30 juznya terpelihara ya. Saya Ali itu teman-teman tahu nggak? Itu kan dia sebenarnya apal ama nomor ayat, susunan. Dia pernah demo ke saya itu. Pernah demo ke saya, ayo Ustadz Yusuf, ayat 2 saja setiap surat. Gitu. Ayat 4 saja setiap surat. Wah, luar biasa. Masya Allah. Dan dia pasti ngerti artinya karena emang dia orang berbangsa Arab. Dan lurusnya itu loh. Lurus gitu, lempeng gitu. Dan Ustadz, kalau untuk orang. untuk Ustadz, apa yang paling kehilangan dari beliau? Sosok apa? Senyumnya Mas Ari. Iya. Itu nggak, senyumnya pasti dikenang. Kalau yang dekat sama dia senyumnya tuh Bener. gitu. Saya dengar katanya Ustadz, penggali kuburnya bilang beliau wajahnya ganteng, senyum gitu kalau nggak salah. Apa benar Ustadz? Ketika dimakamkan. Saya termasuk orang yang pertama-tama diizinkan melihat wajahnya Syekh Ali di rumah sakit. Jadi Bu Deva memberi kesempatan kepada saya, istri dari almarhum, untuk melihat secara privat. Itu ya, senyumnya Mas Ari. Senyum banget. Bersih mukanya. Senyum. Senyumnya tuh senyum kayak orang ketemu apa gitu ya, dapat apa gitu. Senyum yang gak bakal bisa saya lupain. Saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen senyum kayak gini. Apa sih yang dilihat sama si Ali ya Allah? Apa yang dilihat oleh si Ali ya Allah? Apakah engkau mengirimkan Rasul di Sakratul Mautnya sesuai dengan janjimu ya Allah? Allah janji kan, tuh orang yang baik bakal dijemput sama nabinya. Quran bakal menjelma menjadi makhluk-makhluk yang manis. Ayat-ayat Allah akan menjelma menjadi makhluk-makhluk Allah yang cantik, yang ganteng, yang mempesona. Sehingga tidak tampak kemudian sakratul maut yang mengerikan walaupun dia sakit. Kemudian mereka ayat-ayat Quran ini menemani juga di alam kubur nanti. Lalu katanya, kasur dari surga ditarik, makanan dari surga ditarik, minuman dari surga ditarik. Dan ini bukan saya yang bercerita, tapi guru kami yang mulia Dr. Aiman Suwaid. Nanti insya Allah saya share ke Mas Ari untuk di-share kepada teman-teman Hijrah Fest. Bagaimana kemudian ayat-ayat yang dibaca oleh saudara semua, lalu kemudian menjelma menjadi pengiring. Ya saya bilang waktu pas dibuka sama Bu Deva, apa sih yang dilihat oleh Syekh Ali ya Allah? Apakah engkau menampakkan diri dengan berbagai caramu?
atau Rasulmu yang kau izinkan menjemput si Ali, atau apa ya Allah, ini orang ini kok senyum. Senyumnya itu lebih indah daripada senyum orang hidup, demi Allah. Itu yang ngelihat juga Irfan Hakim. Irfan Hakim ngelihat tuh Mas Arif. Tanya sama dia, betapa manisnya itu senyum. Ya Rob, saya pengen rasanya videoin, tapi karena itu ruang privasi. Saya berdoa mudah-mudahan suatu saat keluar fotonya ya, karena nggak mungkin juga keluarganya nggak memfoto gitu. Mudah-mudahan gitu ya bisa, kan itu bukan aib, melainkan sebuah motivasi buat kita kan, karena kan kita meninggal nanti kan juga akan diketahui gitu dengan cara-caranya apa gitu kan, apakah kita bersedia atau apa, Allah akan nggak semua sih, tapi tanda-tanda itu suka dibuka oleh Allah sebagian. Masya Allah Ustadz, dari penjelasan Ustadz itu malah justru saya ngerasa kita nanti begitu nggak ya? Gitu maksudnya. Intinya satu Mas Ari, siapa yang di dekat saya Ali nggak disenengin dia, siapa yang di dekat saya Ali nggak dibikin senyum sama dia, siapa? Nggak ada kan, itu nggak ada. Nggak orang yang dekat saya Ali lalu dibikin marah sama dia, dekat sama si Ali dibikin kecewa sama dia, nggak ada kan. Nah, terus melihat diri kita, berapa orang hari ini yang udah kita bikin senyum, berapa orang hari ini kita bikin bahagia, berapa orang hari ini yang udah bisa kita bikin kemudian menjadi lompat-lompat bergembira, kenyang perutnya, ada duit buat makan nanti sore nanti malam, ada jaminan buat nanti bayar anaknya, sehingga merasa aman, nyaman, tenang. Pantas aja kita nggak diberikan itu. Nah, saya Ali, berapa banyak udah memberikan kebahagiaan Hafiz RCTI misalnya, Iya. ya kan? Penonton pemirsa pada senang melihat anak-anak. Bagaimana dia kagak senang di akhir hayatnya? Bagaimana dia kagak tersenyum? Kumpulan energi senyum orang-orang yang dia senyumin itu menjadi senyuman yang dia bawa gitu. La ilaha illallah. Masya Allah. Ya, Ngiri tahun ya? ini Ngiri ya? Betul nggak Mas Ari? tahun ini sepertinya agak berbeda, yaitu karena Hafiz Indonesia atau Hijrah Fest, Muslim United akan tanpa kehadiran beliau, Ustaz. Tapi semangatnya tetap berada bersama-sama kita.